As-sholatu khairum minanna dua kali. Iya benar. Sebelum apa? Sebelumnya sudah apa? Lupa. Sebelum Allahu Akbar terakhir ya? Iya benar. Iya benar. Habis ayalah sholah. Iya habis hayal falah. Ayo falah, ayo sholah. Belajar lagi. Iya, ada yang bilang Jojo, Mr. Antonim, bercandaan alias sama The Light Brighter. Light Brighter. Kenapa? Tahu nggak lo kenapa gue suka ngomong alias gitu awal mulanya? Ya sejarahnya gimana? Jadi kalau di penjara tuh orang kalau nama di BAP misalkan Maesa Yuanda Putra alias Wandok, alias Wancoy, alias Mr. Angka. Jadi nama-nama yang pernah dialamatin sama orang itu harus disebut. Itu pakai alias. Tapi disuruh kita udah alias kan? Iya. Bicara alias. Iya. Yang kebalikan kan. Nah pas di penjara itu, gue kan gara-gara nyebutin itu alias ya itu gara-gara itu. Jadi misalnya Maesa Yuanda Putra alias Wandok, alias Wancoy, alias Wanda Oke, alias Mr. Glamour, alias Pikal. alias Roban. Alas. Jauh. Baru deket ya. Tapi posisi ada kejadian kocak gue kemarin. Kan kemarin ada safari dakwah sama Badan Wakaf Al-Quran. Di mana, Jo? Di daerah Cikarang sama Kerawang. 2 hari. Antusias tuh. Iya, kan gue nanya. Kagak tahu gue ya? Ngapain juga kasih tahu. Karena di Aceh. Posisi jadi kayak kerjasama. Kayak bisa ceramah terus ngajak orang untuk wakaf Al-Quran, wakaf air bersih. Cikarang kemarin. Pengalaman iya. Cili juga soal Cikarang kemarin. Beda. Yang pertama ini dulu ya. Disclaimer dulu. Ustadz, Kiai, Habib itu kan manusia. Bener gak? Di masjid terakhir. Pas di masjid terakhir, gue pas ceramah gini sama ustadznya. Ustadz. Tafadol. Makan apa? dulu. Fadol maksudnya Fadol silakan bahasa Arab kan. Fadol. Set disiapin makan gini. Ini ada kita lagi mau nunggu Habib nih. Ada orang ini set. Kira siapa ya? Udah lama. Terus datang Habibnya. Beb, pas sambut. Satu alma mater Salemba sama kita. Jadi dia samuk setelah kita udah bebas. Gue keceplosan kan. Ya, ini mah Habib saya kenal gitu. Gue ngobrol. Weh, Ustaz, bekher, ya. Wajah ente nggak asing sama Ana ini. Di mana ya? Ane kata dia gitu. Ane pernah lihat ente di mana ya? Kata gitu. Set sampai ngeluarin ngelokok dia begini nih. Agak-agak ngoboy juga deh kayaknya. Wajah ente Ane pernah lihat nggak asing nih sama Ane nih. Di mana ente? Di mana, Bib? Kita tinggal daerah Pasar Rumput, Bib. Ente sering ke Petamburan kali? Enggak, Bib. Nah gitu. Terus mana ya? Nggak asingnya aneh. Gue jaga dia marwah dia aja. Gue nggak mau bilang dia bekas napi gitu kan. Ya, takutnya orang-orang yang lain kan pandangannya nanti gimana sama dia. Cuma agak lucunya. Sampai sepanjang gue sampai mau berpisah pun dia masih gini. Asing, wajah ente nggak asing nih. Yang mana ini? Asing yang mana? Oh, lu belum ngomong-ngomong tuh? Nggak ngomong gue diem aja udah. Gue diem. Total Habibnya total asli. Dimuliain banget. Biasa lah gitu kan. Kayak gitu datang pas gue bilang. Lah, kata Ustadz yang imamnya, Bib, ini katanya kenal sama dia. Iya, ini anak Rijal kita tahu, katanya gitu. Rijal kita tahu, katanya. Ya kan manusia juga ya. Iya, udah tobat dia. Iya. Terus lu bilang, Jo. Enggak, maksudnya gue ngelihat ketika ngeliat dia dimuliain banget gitu. Kayaknya kalau gue potong tiba-tiba ngomong Salemba jadi tensin jadi kesian gitu kayaknya. Jadi gue diem aja, makanya gue jaga diem aja gitu. Habib siapa namanya?
Gak tegas tuh kayaknya tuh. Itu di mana jadi kemarin tuh di Karawang. Ya daerah situ lah. Karawang ya. Sekarang. Cikarang Karawang sih. Ya daerah antara dua itu lah. Jangan gak mau disebut. Kalau gak udah but. Antara dua itu lah. Maksudnya, Tapi seru tuh ya kemarin ya. lucu banget. Enggak, lu di mana? Serunya di mana? Lu tiba-tiba Lu ngomong hadir. seru. Pertama hadir. Tapi rame kan Jo? Rame-rame. Tuh Alhamdulillah. kan rame. Iya. Tapi lu seakan-akan ada di situ ngomongnya. Ya kan gue ikut kesenangan orang juga nggak apa-apa. Jojo senang, gue juga senang. Iya benar. Betul, itu Kayak betul. berada di sana gitu ya. Iya. Benar. Kapan lagi lah kita? Tuh, kalau itu enggak. Itu janggal. Kapan lagi kita bukber? Kalau kita bukber. Iya, kalau bukan bisa. Iya. Kita bikin bukber dong di sini. Di kantor ya. Iya. Tapi kita ingetin lagi tanggal 23 sama Kim akan ada bukber. Betul sekali. Ya ini nomor WhatsApp-nya kalau misalnya mau registrasi harganya 200.000. Dapatnya apa aja tuh? Facial wash sama makan. 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 Ada snack juga. Jangan takut ada snack juga. Betul. Iya, kita ntar ada kayak talk show live, ada MC-nya. MC-nya udah fix apa? Si Kemal sama Oza. Kemal sama Oza. Ada Jojo juga, Ada ntar Jojo. tanya live bisa sama Jojo. Terus kita Betul. undang-undang teman-teman kita yang pernah jadi tamu. Betul. Dimas Bucks, Juwita mau Iya, dateng, Grania. Grania mau dateng, Mm-mm. gitu. Dustin datang. Dustin dateng. Dustin Ntar kita dateng. undang-undang juga semua, ya ga. 23 coy, jangan nggak hadir. Kayak hadir lah. Kan di talent nih. Di talent nih. Dia masuk gini, di bawah 100 gue nggak mau datang ya Fare. Gila. Kalau rame di atas 200 gue mau. Gak boleh gitu coy. Berapapun, tapi harapan kita sih Satu. 300. Ah? Satu. Ya nggak mungkin lah. Kan udah banyak yang beli. Iya. Jujur tuh tanggal-tanggal juga ibaratnya meme-meme yang ngeropong THR udah cair belum, udah kelihatan belum Iya, gitu kan. itu Tuh udah tanggal-tanggalnya tuh. kelihatan tuh. Itu udah tanggal-tanggalnya. keluar tuh. Udah keluar, harus ngisi pada gampang ya kalau beli. Meme yang gini. Hilal Masih THR nih. membayang nih hilal THR. Temen-temen lu dong, anak-anak lu. Udah beli. Siapa ya? Anak Manggarai udah 2 yang beli ya. Kebo. Teja. Iya, Kebo. laki bini lagi. Oh, Kebo. laki bini. Kebo nggak? Udah meninggal tuh. Oh, udah bener. Oke. Oke, enggak. Iman, Ajak Iman dong. Tongklek. Iya. Iman Tongklek. Kasih dong, pripas dong. Iman Iya Tongklek dong, dari dong. lu. Iya, Tongklek enggak ada. Iwan Kemarin BI. aja nggak Iwan ada. BI. Iwan BI. BI itu. Iwan ada Iwan. Iwan BI. Dia dateng Bawa ke buaya ya? Bogor bawa buaya tuh. Itu pecah sih. Kita pecah tuh. Udah gadul katanya. Steve Irwin Minang. Udah dibalikin apa ya? Apa ke BKSDA ini? BKSDA ya? Apa sih, Balai Konservatif Daerah. Udah dibalikin katanya. Konservasi. Iya. Soalnya yang dipiara ya, yang kemarin tuh sempat dipoto Yang katanya enggak yang dilindungi, morp. Cuma Apa coba gitu? bahasa Latin lagi. Morpligator. Dilatin-latinin disusahin bilangnya buaya aja. Tahu, susah amat. Ular Reptil. depan SD. Iya, ntar kita tanggal 23 nih teman-teman. Betul, betul, Nih, betul. sekali lagi WhatsApp di nomor nih. Ada 2 nih nomornya nih. Ya. Iya, iya. Langsung aja WhatsApp kita ketemu tanggal 23. Yoi. Tiga. Nah, kita berbuka. Kenapa kultur di Indo berbuka nggak dalam tanda kutip semeriah sahur? Sahur kan dibangunin tuh. Kenapa nggak berbuka nggak ada yang keliling? Karena pada saat itu ya mereka sedang Kan sibuk. dia juga lagi udah bangun. Iya, kita perlu dibangunin. Oh, itu tujuannya buat ngebangunin orang. Iya. Sahur itu tradisi aja sebenarnya sih, nggak ada. Kalau di zaman Nabi di Madinah itu, kalau nggak salah, azan itu 2 kali. Oh gitu. Jadi ada azan untuk bangunin tahajud tuh sekitar misalkan 4:30 sholat subuh, jam 3 azan pertama, terus 4:30 azan kedua. Oh, baru tahu gua. Itu azan yang subuh. Jadi azannya 2 kali. Dulu di pesantren gua kayak gitu. Jam 3 ada azan, nanti jam misal 4:30 itu ada azan. Nah itu untuk bangunin orang sholat tahajud atau orang yang mau sahur kalau di bulan suci Ramadan. Azannya sama. Sama azan. Beda sama. tuh aja. Sama.
Enggak, maksudnya bacaan Iya, kan ada kalau- ditambahin. Sama azannya sama kayak azan sholat subuh. Yang pasti ada as-sholatu khairum minan naum. Ada. Itu subuh. Tahu Ya, deh. kok ke gue kalau dalam ini gue masih Iya. As-sholatu khairum minana dua kali. Iya. Iya, benar. Sebelum apa? Sebelumnya sudah apa? Lupa. Sebelum Allahu Akbar terakhir ya? Iya benar. Iya benar. Iya benar. habis ayat sholat. Iya, habis hayya al-falah. Ayo falah, ayo sholat. Belajar lagi. Tapi Artinya. Sholat tuh lebih baik daripada tidur. Belajar lagi bro, maksudnya nggak apa-apa. Enggak kok, itu gue tahu. Dari nggak tahu ke tahu tuh nggak apa-apa, itu wajar. Enggak, emang iya tahu. Cuma gue tahu Santai aja, itu. nggak usah malu. Lebih baik dari Kita tidur, tetap iya. masih bisa syuting kok. Nur Hayati. Hah? Nur Hayati. Maksudnya? Nur apa artinya? Cahaya. Nur Hayati. Hayati laut. Nggak tahu. Cahaya hidup, hayat hidup. Cak, manggut apa? Panggil banget begitu. Hayati. Oh, Nur Hayati cahaya hidup. Oke. Adek gue, tahu nggak lu nama arti? Itu Quran juga tuh. Fatih. Dari Al-Fatihah? Enggak. Enggak, kuda perang. Kuda perang Fatih. Oh. Iya. Fatih Adiati. Kuda perang. Kuda ya gua salah. Hilman tuh bijaksana. Iya. Dia sebenarnya ada dua kata Islam di dia ya. Abdul Gofar. Kalau Tiga-tiga. Fatihnya pembuka artinya Abdul? Bang. Oh, iya. Fatihnya pembuka artinya. Pembuka ya? Adiati ya? Iya. Adiati kuda ya? Adiyat tuh ya itu kok itu dari surat Al-Adiyat itu wal adiyati dobaha itu. Itu kuda ya? Iya, kuda Kuda perang. perang. Ya. Iya. Gue tiga-tiganya Abdul Gofar Hilman tuh Wih, arti. Tapi prakteknya Abdul adalah hamba. Iya. Gofar pemaaf. Hmm. Hilman bijaksana. Iya. Kalau Wancoy artinya penjahat ya? Apa sih? Nggak ada juga. Nggak ada juga. jangan gitu. Tapi Nggak ada juga, gila di itu. ada Tuhan coy. Bukan tahu. Enggak ada coy. C apa? Huruf Wancoy kalau Arab salah C apa? kerabat Fir'aun. Kerabat Firaun pecah sih. Kerabat Firaun. Enggak bener. Sahabat Wancoy Firaun. Wancoy tuh, orang zaman dulu kan gitu. Iya. Gitu. Wancoy nih. Besok kerabat Fir'aun nih. Ada coy ya, Gila lu. Gila aja. Kerabat Fir'aun artinya jadi sering melakukan kejahatan, keji segala macam dibilangnya Wancoy. Gila, sadis banget tuh. Breaking Bad, lu nonton film Breaking Bad gak? Nggak tahu gua. Iya. Iya, itu yang sabu tuh. Oh, ya? Bikin sabu. Yang pil. Nonton Enggak, pil. Sabu. kristal, sabu. Oh, belum Bet. nonton gua. Oh, yang lucu. Yang Filmnya. botak. Iya. Yang tiba-tiba dia jalan-jalan kemana gitu ya? Bukan ya? Bukan ya? Iya, di jalan-jalan sih coy. Yang film juga jalan-jalan kemana. Masa diem tempat. Tapi film narkoba yang paling sedih yang Johnny Depp tuh, Pak. Johnny Depp ya si ini. Aduh, Apaan? yang sama ceweknya. Iya sih, aduh, ya seksi tuh kan. Iya, Siapa yang cewek namanya? jadi pramugari. Jennifer siapa namanya? Jennifer Aniston. Ya, Bukan. yang main sama dia di ini juga tuh di Pirates. Pirate Caribbean. Iya pernah tuh dimain tuh sama dia tuh. Siapa sih namanya? Jennifer, ada Yang Jennifer. nyender di toilet. Yang bibirnya seksi, Itu mah transporting. Oh, bukan. Keira Knightley. Bukan. Keira Ada Knightley kalau Jennifer kalau nggak salah. ada. Pirates Jennifer Caribbean. Kelly. Bukan. Bukan Jennifer Hudson. Jennifer siapa ya? Nyanyi. Mama Jennifer. Siapa ya? Mama Ipel, Wan. Sedih tuh. Iya. Jadi gue nonton posisi itu kan cerita tentang bandar narkoba. Di dalam tuh ada bandar narkoba lumayan banyak duit kan, terus segala macam. Dia dapat akses. Jadi posisi ruangannya dia di HBO nonton. Gue nonton tuh di HBO di dalam. Jadi kan cerita itu di cerita itu Johnny Depp dia mau berhenti jualan narkoba jadi bandar. Akan tetapi ada tawaran terakhir nih karena dia ngerasa istrinya sama anaknya dia pengen punya waktu. Kata temennya, udah ini terakhir kali dah. Ini terakhir, setelah ini lo rehat dah. Kata orang-orangnya dia gitu, setelah ini lo rehat dah. Ya udah dijanji sama anaknya kan, ya gue akan janji lo ngajak lo jalan gitu sama bininya. Set, pas udah mau ketemuan, pas mau ini di meja, datang polisi digerebek. Bek,
tangkep dia. Penjara sampai mati. Terus kata yang bandar gue di samping. Oh, Boston. Hah? Yang di Boston backgroundnya. Lupa gue, tapi pokoknya Johnny Depp yang main tuh. Iya. Terus akhirnya begini. Boston. Kisah nyata. Iya, kisah nyata Iya. itu. Akhirnya kata yang ada begini. Kan orang Makassar dia. Memang nggak boleh tuh kayak gitu kalau jadi bandar bilang terakhir gitu. Om juga terakhir begitu tuh kata dia gitu. Di terakhir masuk tuh. Iya, terakhir dia janji begitu, pengen berhenti. Pantangan tuh kalau jadi bandar tuh, Jo. Iya, padahal Om gimana ya katanya. Udah mau berhenti Om tuh, udah sakit-sakitan Pak kondisinya Pak ngomong sama gitu. Rumah sudah 13 katanya. 13 biji rumahnya. Wih. Iya. Om sudah mau berhenti, Jo. Sudah mau ini aja. Tapi kalau nanti kamu di luar mau kerja sama Om, boleh sih. Nawarin ujung-ujungnya. Bagus tuh. Kerja sama, ya Om, saya udah nyerah Om dunia gitu. Iya emang nggak boleh tuh kayak gitu. Kata pantangan tuh ngomong tuh. Ini Johnny Depp ngomong kayak gitu terakhir kali, nggak taunya Ya, ketangkep pantangan ya. akhirnya. Di Penjokar ini enggak? Ada yang bangunin sahur enggak? Anak kecil yang keling-keling dang. Ada tuh Keling-keling kecil. sahur. Ada tuh anak Dia kecil. pakai nian, pakai masjid. Oh, sahur Iya, gitu. Sahur mayur gitu. Sahur sepuh. Baru tuh. Oh, gitu ada Iya, mic-nya. ada deh. Masjid kayak Pak Tarhimnya as-salatu was-salam. Oh, sahurnya bareng-bareng. Dibuka dong berarti. Kalau apa? Dibuka dong. Kalau di Sahur. rutan boleh. Boleh. Dia sholat berjamaah bisa. Kalau di tempat-tempat lain kalau nggak salah Cipinang kayak gitu-gitu pada nggak boleh tuh. Di dalam Dia ya? pada di Sholat blok ya? di dalam ya. Sahur ya udah di masjid. Kadang kalau di masjid kan kadang suka ada dapat sumbangan apaan tuh lontong kayak gitu-gitu. Kalau kalau kita yang misal nggak dapet tuh ya udah air keran aja, bismillah aja udah pakai air keran. Ada yang nggak dapet tuh. Gue dulu begitu berapa Iya. Iya, minum air keran. Gak sakit perut ya guys. Enggak, Makannya? bilang enggak. Makannya ntar kan ada cadong tuh, cuma kan beberapa makanan tuh nggak pantas Par. Yang paling pantas menurut gue cuma telur rebus doang, karena kan nggak bisa diniin. Daging lebih banyak tetelan daripada dagingnya. Jadi misalnya daging apa itu? Tenderloin kali. Hah? Tenderloin. Masa 3/4 isinya lemaknya semua daripada dagingnya. Oh iya. Iya, total. Tunjang kali. Iya kali. Tunjang. Enggak kayak gaji gitu, apaan sih gajinya gitu? Oh, Kayak yang gaji putih. sapi. Iya, putihnya lebih banyak putih daripada aduh. dagingnya. Tapi nasi banyak gak? Nasinya juga nasi jagung yang dibilang di lagu-lagu penjara gitu, nasi jagung di ngepel-ngepel begini. Emang beneran jagung? Nasi tapi bentuknya kayak nasi total murah banget kali ya nasinya gitu. Nasinya kayak ngegumpul kayak nasi goreng. Nasi goreng tuh nasi apa sih? Perak ya? Ya perak Kayak ya. gitu, iya. Aking. Iya, paling pantas tuh cuma dijadiin nasi goreng doang. Dulu waktu gua nggak tahu sekarang mungkin dia berubah. Mungkin. Tapi ada telur rebus. Nah, kalau telur rebus kan nggak bisa dimanipulatif kan? Iya. Ya kan? Nggak bisa manipulasi tuh. Ya telur lu bentuknya direbus, Udah. jadi ya udah makan. Pokoknya hitungannya di penjara, lu 3 hari nggak makan Indomie, lu udah rich guy lu udah tuh di situ tuh hitungannya. Udah rich guy ya? Iya udah, 3 hari lu nggak ketemu Indomie, nggak makan Indomie, ya rich guy lu udah lu di situ. Bener-bener Karena lu orang Indomie kaya. tuh sohib banget di sono. Iya, makanan yang paling realistis harganya, Par. Waktu itu 2.500 harganya. Udah jadi. Enggak, masak sendiri. Masaknya di mana? Ada kan tiap blok, tiap kamar tuh ada punya kompor masing-masing. Oh, ada kompornya. Ada kompornya. Piring ada. Piring ada, bisa masukin kalau piring. Normal gitu kayak orang. Kompor listrik gitu, induksi. Jangan gitu. Tajir banget kayaknya kesannya kompor induksi. Yang gasnya pakai pipa di luar. Ada island table gak? Island table. Buat nyajiin. Piringnya Da Vinci. Jadi pas kita masuk Garpu gold. kamar kita, jadi pas kamar kita pertama, oh enak nih orang masjid semua ya. Ada gue ingat namanya Pak Oni. Pak Oni nih dia orang ini bekas di hotel mulia dia. Masak-masak. Chef. Enak nih makan-makan enak Chef gitu, segala nih. macem. Gila, hotel mulia nggak mungkin barangan. Chef lah. lagi ya. Pas gue makan kok rasanya aneh, nggak enak. Pak Oni di hotel mulia bener, iya janitor. Bagian dapur. Alat bersih-bersih.
Alas bersih-bersih. Personal brandingnya dia pertama kali. Pinter masaknya tuh. Orang hotel mulia, pikiran gue. Iya bener, orang hotel mulia aja nggak di deskripsi tapi. Janitor. Iya. Pakai Baiklin kali tuh. Sama Wipol pakai. Tapi gimana Jo? Hukum bangunin sahur kekencangan gimana? Nggak boleh mengganggu sebenarnya. Ganggu Sesimpel Nabi nih. Kita mau ibadah nih. Mau baca Quran. Ada orang sholat nggak boleh suaranya dikencengin. Ngalah. Iya misalnya kita ruangan kamar kita nih, gue lagi baca Quran kan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang, gue izin tidur ya. Gue wajib untuk mengecilkan suara gue. Jadi sekedar Ngajinya? iya. Tuh. Padahal dia buat tidur ya. Dia tidur loh padahal loh. Al-Quran tuh. Lo bisa tafsirin deh kalau yang lain-lain. Sebenarnya nggak boleh mengganggu. Oke. Harusnya tadi pas gue mau masuk, lagi mau sholat kan ya udah. Gue ikut. Tadi gue kan lagi. Yang kita berjemaah. Yang kita tadi. Kita. Lu nggak ikut, Pai. Bisa sendiri. Lu lihat. Lihat. Lu lihat di Lihat sholat. pas di tengah-tengah kalian sholat, nyelonong aja udah. Ngeliat gue. Sah dong gue. Ikut Kita ya. lagi baca Al-Quran di masjid. Lagi baca Al-Quran masjid, tau-tau ada orang sholat di masjid. Pelanin suara kita. Itu perintahnya Nabi begitu. Nah kalau ngaji yang di speaker, toa. Itu deh adat istiadat ya. Sejujurnya itu cuma ada di Indonesia doang. Sejujurnya. Gue alhamdulillah nih udah dakwah di beberapa negara ya. Udah ke Singapura, Malaysia, India, Bangladesh. Gue udah pernah. Nggak ada tuh yang kayak hal kayak gitu. Apa? Bangladesh kan padahal kan Islamnya banyak juga ya. Singapura, India juga. Yang bangunin sahur? Satu kota. Enggak, ngaji. Sini, Oh ngaji. ngaji pun. Oh, ngaji. Nah, itu ada pembahasan lagi. Kalau lagi ngaji orang baca Al-Quran, nih ya sebenarnya orang lagi baca Quran, itu adab yang harus dengerin, harus diem. Makanya kalau orang lagi mau nikahan kan ada tuh qori itu kan bacaan kan, diem semua kan. Nah itu diem begitu karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran sedang dibacakan maka diamlah kamu akan agar Allah memberikan kamu rahmat. Adabnya kalau orang lagi baca Al-Quran kita ngobrol kayak gitu, itu bisa jadi dosa. Kayak di masjid-masjid banyak tuh. Pakai kaset ngajinya. Nah, Setel kaset. itu jadi yang jadi di situ yang jadi buah si malakamanya itu kan ketika dia nyetel Al-Quran kan kita yang namanya lagi pekerjaan gimana kalau di situ tahu-tahu tukang tahu bulat ada deket situ. Tahu bulat digoreng dadakan dia harus berhenti dong. Harus berhenti. Nah kayak begitu. Nah itu cuma ada di Indonesia dan sampai sekarang ulama tuh kurang begitu tegas hal kayak gitu. Karena itu hal yang gue pelajari bukan artinya maksudnya gue menentang hal-hal kayak gitu. Tapi lebih ke adab aja ya? Iya adab. Bahkan guru gue aja tuh kayak misalkan orang main hadro kayak gitu. Guru gue dulu nggak boleh di dalam masjid. Maka kalau mau bikin hadro kayak orang sholawatan itu harus dibikin ada satu tempat lagi. Nggak boleh di dalam masjid. Karena masjid itu benar-benar tempat sakral, Par. Benar-benar tempat sakral masjid itu. Harus dibikin kayak misalkan ada aula masjid. Nah, di situ kalau mau tuh atau kan biasa panggung atau apa gitu. Jangan diadain di masjid kalau orang ngaji pikirnya benar-benar dalam tuh bakal nemuin hal-hal kayak gitu. Itu lebih ke kurang adab aja gitu sama masjid gitu. Petasan-petasan juga nggak boleh. Iya, apalagi petasan. Petasan. Tapi kalau misalkan, aduh jangan. Gak apa-apa. Apa ya, ntar kalau saya nggak pantas diinin aja. Nah, kalau Habib mau datang, petasan mulu. Iya kan kita bilang tradisi itu jatuhnya Itu tradisi, coy. Iya berarti. Jadi kayak tradisi adat istiadat. mudarat tapi. Iya benar. Nah, berarti lebih baik harusnya. Harusnya. Kalau yang diundang seorang Habib harusnya dipaham nih, jangan. Tapi ada beberapa Habib yang cerita sama gue kalau diundang dia marah kalau di setelin ituan petasan gitu. Nggak boleh. Cukup udah. Pokoknya tunggu aja saya. Kalau petasan ular yang Kobra. Dengerin. Kobra. gimana? Yang Kobra. Nyaring tuh kayaknya. petasan kobra. Petasan kentut. Asap. Kenceng. Ya, anak kecil dulu ya saking kreatifnya ya. Itu- Orang Apa kena? nggak nerusin ya Mbak, soal iya. bunyi-bunyian nih. Tahu kalau yang pistol yang pelurunya bundar, gulung, kertas, tak.
cuma gini tak gitu. Iya. Saking malesnya anak kecil punya pistol-pistolan atau bosen dibikin zaman dulu tau kalau yang diketok gitu. Iya. Iya, petak. Langsung pakai martil langsung ya kadang. Iya, buletan tuh yang buletan. Kalau yang petasan bom tuh siu. setahu gue tradisi Betawi. Oh, Betawi. Kalau misalkan palang pintu, Iya. acara gitu itu tradisi Betawi. Nah, karena rata-rata pengajian Habib tuh di apalagi terutama di Jakarta ya. Setahu gue sih kalau di luar kota sih nggak ada petasan. Maksudnya yang misalkan nyambut ulama tuh pakai petasan gitu jarang. Itu karena akulturasi sama budaya Betawi. Kalau menurut gua ngelihatnya kayak gitu. Akulturasi sama budaya jadi Betawi nggak ada aja. hubungannya ya? Nggak ada hubungan dengan agama, nggak ada. Ya tradisi aja. Tradisi aja. Oke. Oh, petasan, iya sih kalau subuh-subuh tuh ya kan ada yang pakai snare drum, pakai tong, dong, sahur. Iya, gimana tuh? Iya nggak boleh kalau misalnya ganggu. Kan tadi kan kita kasih analoginya itu kan dia sahur. Ucapan biasa sama Al-Quran dia tinggian mana? Iya benar. Dia orang ngaji. Orang ngaji. Kalau muter doang tapi nggak dibunyiin, cuma gerakan doang. Kenapa pantomim? Guna. Terus orang gini. Boleh gak? Bangun, orang bangun. Terus cuma dengar langkah atau doang. kalau dulu sahabat Nabi nih ya, pernah bangunin orang untuk ngajak sholat tahajud, diketok pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat ayo, sholat tahajud atau sholat jamaah. Oh pernah ada. Lebih enak mana? Lebih sopan mana? Kira-kira. Iya itu. Ketok, yang kita ketok. Ketok. Assalamualaikum, sahur bu, gitu. Iya. Kalau lu ke Lebih rumah-rumah, tok, cabut. Mencet bel. Cabut. Ada tuh zaman Nabi bel kayaknya. Nggak tok, cabut. Dulu ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu begitu. Dia punya kebiasaan pengen bangunin yang lain tuh sholat tahajud dibangunin, terus sholat subuh diketok rumahnya gitu. Ayo bangun, ayo kita ke masjid. Ayo sholat tahajud kayak gitu, ngajakin kayak gitu. Kan kayak gitu sopan. Iya. Dan dia Dan bisa lebih dapat personal. pahala. Iya. Ya, berarti Kalau ada di rumah, Ketok-ketok gitu. Makanya kosong adabnya kalau bertamu tuh sunnahnya itu Nabi ngajarin ketok 3 kali, Pai. Maksimal Udah kita gitu cabut. ngucap salam 3 kali. Udah. Setelah itu cabut. Karena hak orang lain, kalau kita kan mengucap salam itu kan sunnah. Tapi menjawabnya wajib. Jadi kalau kita ngucapin datang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka semua orang yang dengar wajib. Kalau nggak jawab dosa hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi gitu kan. Nah, itu wajib hukumnya. Nah, kalau kita datang ke rumah orang ketok nih, utama misalnya gini. Bismillah ketoknya. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya gitu kan. Kan kata Nabi, kalau orang yang ngucap Assalamualaikum dapat 10 rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 rahmat. Atau 20 kebaikan. Kalau lengkap, wabarakatuh dapat 30 rahmat. Nah, ketika dia ketok-ketok gitu kan, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 kali, udah kata Nabi, udah tinggalin. Karena bisa jadi ada orangnya di dalam, tapi dia lagi ada keperluan. Lagi sama bininya. Iya. Ngapain tuh? Iya. Ngapain tuh? Ya mungkin lagi apa? Jadi Islam ngajarin juga orang tuh punya privacy. Lagi benerin radio. Lagi nyuci pel. Lagi benerin radio. Jadi Nabi ngajarin orang tuh punya privacy juga hidupnya. Kayak gitu. Harus punya sopan santun. Itu yang dinamakan adab sunnah tuh itu. Ngajarin sopan santun bahasa kitanya. Kayak tata kerama lah gitu. Nah Nabi ngajarin hal sampai detail kayak gitu. Kita ngucapin salam. Kalau nggak ada orangnya ya udah tinggal. Atau biasa kalau misalkan laki-lakinya nggak ada. Kan kalau dalam adab, salah satu adab Islam itu seorang wanita tuh nggak boleh memasukkan laki-laki tanpa seizin suaminya, laki-laki lain ke dalam rumahnya. Makanya kadang-kadang bisa gini, rumah-rumah di Alam Sutra, bapaknya nggak ada, ya kan? Bapak pergi lagi dia tagih utang tuh. Iya. Ibunya nggak ada, ibunya pergi. Nah kayak gitu. Nah itu haknya dia untuk mengatakan begitu. Mau dia benar, mau dia bohong, itu haknya dia. Dan kita sebagai tamu ya harus ngormatin gitu. Enggak, ini kan ngetok 3 kali. Iya. Ngetok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngetok kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketiga kan kalau nggak jawab juga cabut kan. Dijawab nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita gimana? Ya udah, berarti dia ada ya mengizinkan. Kita kalau misalkan dari perempuan ngobrol sama perempuan pasti kan di balik hijab tuh kayak misalkan balik pintu gitu kita nanya, ada Pak Udin nggak?
Oh, Pak Udin lagi. Oh, ada tunggu sebentar ya, paling gitu kan. Yeah. Nah, ya udah kita kalau dia bilang tunggu sebentar ya kita harus nunggu. Enggak dijawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gimana? Ya udah. Pas dibuka ke ketua. Goreng. Pas tahu rumah kosong ke ketua anjing. Pas dibuka ke ketua. ada kakak lagi. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Gimana? Wah. Berarti nggak ada orang dong. Kalau ke ketua gimana? Nah itu kalau kita bertamu sama orang ke rumah orang itu haknya orang untuk memberikan akses atau enggak. Intinya gitu. Karena Nabi ngajarin ya setiap orang punya privacy, kalau nggak mau diganggu ya lo harus hormatin privasinya gitu. Bahkan ada seorang sahabat Nabi itu sampai yang Nabi pernah berkunjung ke rumahnya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sahabat Nabi dijawabnya dari pelan-pelan, Waalaikumsalam. Terus Nabi ketawa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dia, Waalaikumsalam. Sampai 3 kali, akhirnya Nabi pergi kan. Pas Nabi pergi, sahabatnya langsung, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jangan. Oh, tadi saya itu mungkin kalau kamu ada keperluan, sedang ada keperluan, saya ingin bertamu. Enggak Rasulullah, tadi sebenarnya saya menjawab karena saya ingin engkau mengucapkan salam 3 kali. Karena kan salam itu kan doa. Assalamualaikum. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada engkau. Warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh. Dan berkah dari Allah gitu maksudnya. Itu kan doa. Salam tuh maksudnya makanya kan dia pengennya doanya banyak. Iya, makanya apalagi Nabi yang ngucapin gitu. Saking senengnya diucapin salam. Makanya kalau orang dulu tuh sampai dikisahkan Nabi Ibrahim, dia kalau misalkan rumahnya 1 hari nggak ada tamu, dia bisa merasa kayak kecewa gitu, kayak ada apa ya, kok saya nggak kedatangan tamu hari ini. Jadi sangat pengen banget rumahnya tuh kedatangan tamu. Karena didoain plus kan katanya kalau ada 1 orang bertamu ke rumah kita, dia membawa kebaikan dan 70.000 malaikat beserta sama dia. Dan kalau dia pulang dari rumah kalau ada tamu gitu? Iya. Dan dia kalau pulang dari rumah kita, dia membawa keburukan-keburukan yang ada di rumah kita, sehingga nanti di tengah jalan keburukan itu akan dihilangkan. Oh gitu, Jo? Iya. Kalau ada orang bertamu? Iya. Kalau paket? Lobby hotel, tamu loh. Hotel. Kubu-kubu. Hotel bener nggak? Hotel tamu loh. Iya benar. Tapi kan itu bukan rumah kok. Iya bukan rumah yang dimaksudnya kan, kalau itu kan rumah tempat tinggal usaha ya, tempat usaha ya. Kalau ini yang dimaksud ya rumah. Tapi kita mau masuk hotel pun, kalaupun tamu juga kan dibuat verb juga. Enggak, kalau ruang kota coy. Lu emang lu hotel cuma buat itu doang? Hotel buat itu doang? Enggak juga sih. Oh lu tiba-tiba masuk ke Westin gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke lobby. Enggak, tapi tuan rumahnya siapa? Ya lobby ya. Ya iya, resepsionis. Yang punya. Iya benar. Tamu. Tapi kan enak aja masa masuk hotel lu ngucap salam begitu. Teriak-teriak lagi. Nah pokoknya setiap orang masuk ke rumah orang itu ngucapin salam, maka Allah akan kasih keberkahan kepada rumah tersebut. Berarti makin banyak tamu makin bagus berarti ya. Kalau orang paham, makanya kalau misal ada acara apa-apa, oh di rumah gua aja dah gitu. Kayak si almarhum Ade itu sering ngundang orang ke rumahnya, kasih makan kayak gitu. Misal kayak Gopar gini, kita makan di sini dapat berkahnya, rumahnya tuh kedatangan tamu kayak gitu. Oh, baru tahu gitu tamu tuh dapat membawa keberkahan tuh. Keberkahan buat rumah. Selama ini kita kayak yang biasa banget ya dengar kayak Assalamualaikum tuh nggak tahu artinya ya. Iya. Ternyata artinya begitu kan, baru tahu ya. Kalau tamunya nggak diundang, bobo linggis? Ya maling dong. Nggak boleh ya? Iya. Kalau tamu tangan panjang? Tangan panjang apaan? Sales. Sales tangan panjang. Sales Yakult. SPG Yakult. Iya. Makanya kita kalau misalkan ada tukang sol papuk gitu, misalkan atau tukang apa panggil rumah kita, bang sini bang, makan bang, masuk dulu bang sini bang, suruh dia makan, kasih dia makan. Kalau dia bisa kerjain, iya bagus biar dapat tradisi itu ada di Mali, di tempatnya Bocum. Iya. Kalau ada itu kan suruh makan. Iya. Kalau misalnya gini, tukang minyak, makannya apa bang? Minyak. Minumnya apa bang? Minyak. Baru. Makannya apa bang? Minyak, tuh kan? Makannya minyak nih. Minyak. Nggak ada lagi tukang minyak ya? Iya. Jarang. Udah jarang. Gak minyak tanah dulu, minyak tanah. Iya, minyak tanah. Minyak. Minum apa bang? Minyak. Lagi kenapa gitu sih orang tinggal ya? Minyak.
Ya beda, nggak gurih. gitu ya. Gak ada karakter kali. Terus lagi nih, ada tukang lewat, bang, pas nengok, bang, tut, gimana tuh? Bisa gak? Boleh tuh, kayaknya. Digeprak bata kali, sama abangnya. Sama abangnya. Tukang-tukang apa yang dipanggil nengok ke atas? Tukang gali kubur. Oh itu sih telak tuh itu bercandaan mak gue muda deh itu kayaknya. Asli tuh tua banget tuh bercandaan tuh. Tukang apa yang dipanggil kabur? Tukang maling. baru tuh. Kalau gitu iya. Tapi ya emang zamannya nenek gua di Setiabudi, kita tuh punya kendi. Ingat kali coy, belakang rumah, kendi, tanah liat. Iya. Yang si mantul sering minum karena airnya adem. Dulu kendi itu taruh depan rumah. Orang siapa aja boleh minum. Nah, itu salah satu bentuk namanya wakaf tuh kayak gitu. Iya. Jadi dapat manfaat tukang-tukang abang-abang, dapat pahala tuh. Nah, nilai-nilai kayak gitu sebenarnya kadang yang sangat gue sayangkan, jangankan rumah ya, masjid deh kadang-kadang. Orang misalkan toiletnya gitu masjid dikunci kayak gitu. Maksud gue, lu merki banget, masjid juga rumah Allah gitu. Iya, bukan dikunci. punya Allah aja, lu Nggak masjid boleh aja lu merki, ibadah. gimana rumah lu sendiri. Iya maksud gue gitu, gimana lu rumah sendiri kan. Kesian ada tukang-tukang yang kembang tahu kan, dia pengen ngasok kadang di ubin musola masjid, iya dia pengen pipis, pengen buang air besar kan. Kalau disusah nyarinya gitu. Kayak begitu kadang-kadang lu buat diri. Harusnya kan rumah ibadah itu kan memang milik warga ya, milik Iya. rakyat ya. Dulu zaman Nabi terbuka aja masjid 24 jam. Ya lu bener-bener hidup amalan 24 jam. Orang-orang bener-bener datang ke masjid tuh, apalagi kalau punya masalah gitu, orang bakal lari ke masjid malam-malam gitu, kita tidur di masjid. Kan masjid tuh jadi tempat sebagai orang yang bener-bener lari pengen cari Allah gitu. Tapi sekarang kalau misalnya masjidnya pada ditutup-tutup kayak begitu dengan alasan rata-rata kayak keamanan. Iya, masalah keamanan, takut ini. Iya, kalau memang dia misalkan dia ngambil uang, kan lu bisa nih setelah after sholat isya, uang-uang yang di kotak amal kayak gitu-gitu, ya lu ambil aja gitu. Ini dibiarin numpuk. Iya, sesimpel lu ambil, ntar kan lu laporan tiap hari gitu kan, ditaruh di satu tempat, atau kan biasanya masjid-masjid kalau yang itu punya brankas dia sendiri. Nah, biarkan nanti ada orang-orang yang malam mungkin musafir perjalanan, nggak setiap orang misalkan datang, kadang-kadang kali aja duitnya hilang. Iya. Ya kan kemana? Nah itu sebenarnya masjid dijadikan tempat seperti itu, ada seperti itu, bahkan diberikan makan. Ada tuh masjid satu di Jogokarian di Jogja kalau nggak salah, itu jadi salah satu masjid percontohan deh. Jadi orang nginep di situ, makanannya ditanggung, terus ada satu kulkas kayak gitu, mau minum mau apa, gitu? Kayak gitu. Dia tiap hari kas masjidnya dia dikosongin mulu sama dia. Wah keren. Yang bener begitu, nggak dikumpul-kumpulin buat di bangga-banggain. Saldo masjid tuh kayak masjid depan rumah lo kayak tuh kayaknya tuh saldonya banyak tuh. Iya, tiap Jumat kan diumumin kan. Iya. Saldo 200 juta kayak gitu. Ngapain disimpen-simpen duit begitu? Diputerin dong, orang-orang iya. miskin, iya. Puterin dipakai. Sesimpel lu beli beras, bahan-bahan sembako, kerjasama sama RT RW. Mana orang-orang yang kehidupannya masih agak kurang nih, miskin apa-apa, ambil kupon seminggu sekali. Beras yang 5 liter kayak gitu-gitu. Bikin kayak begitu. Tapi orang cara pikir nggak kayak gitu. Kalau di luar negeri udah kayak gitu, Pak. Di luar negeri tuh di Malaysia aja. Satu masjid itu dia udah ada minyak, ada beras, silakan orang yang nggak mampu ambil. Nah, tapi kesadaran yang di sini nih yang dipertanyakan kan? Iya benar. Entah Tapi itu. kalau kita nggak mulai seperti itu, Oh iya. nggak iya. ngajarin, nggak akan mulai-mulai. Iya, betul. Ngajarinnya ini. Ketinggalan terus kita sama orang-orang yang udah maju cara pikirnya gitu. Padahal itu kan kegiatan sosial yang memang sebenarnya harus dilakukan. Dari zaman Nabi udah begitu ngajarinnya. Bahkan ketika dalam keadaan lagi nggak sholat jamaah, misalnya ada anak kecil main-main, nggak apa-apa, Yuy. Iya nggak apa-apa. Jangan malah diomelin kayak begitu. Jangan, maksudnya kayak begitu kan kalau dia dari kecil udah trauma nggak mau main di masjid ya jadinya ntar kayak model-model kita kayak dulu mainnya ya kan di klub malam gitu karena dia nggak bersahabat. Iya maksudnya nggak bersahabat sama masjid gitu loh. Biarkan mereka dari masa kecil itu bersahabat sama masjid. Betul gitu, betul. Kayak gitu. Kalau di sini jarang sih. Udah ada sih beberapa yang ngajak misal makan bersama habis sholat subuh ngajakin ngopi itu kan ngajarin cara bermuasyarah juga bermasyarakat sosial kan kita ngobrol-ngobrol sambil kayak gitu enak. Tapi kadang-kadang kalau yang agak-agak kolot masjidnya karena dia
kebanyakan yang gue sering jumpai orang dia merasa masjid tuh punya dia, punya keluarganya. Dia nggak ada. Lu kalau udah bangun masjid, lu harus bilang ini punya, nggak harus udah ilangin sifat ini punya saya. Ini punya Allah, ini rumah Allah. Dan ini buat umat. Lu harus kayak begitu. Jadi lu jangan merasa nih masjid gua. Adapun yang memang lu diamanahi bener untuk menghalau dari perkara-perkara yang buruk itu kurang baik. Tapi kan tugas lu kalau lu punya amanah begitu ya lu mengayomi. Emang boleh Jo, ketika orang bangun masjid, nama dia boleh Bang? Boleh aja. Boleh silakan. Mesti ada alnya ya masjid ya? Enggak juga? Enggak juga. Jami? Di Jami banyak Iya jami, musola, misalkan musola ada tuh kayak nama-nama. Misalnya masjid Wancoy gitu. Boleh? Janggal sih ya. Boleh tapi janggal sih. Soalnya kalau orang mau bangun masjid atau musola pasti kan dia akan daftar tuh di Kementerian Agama. Oh, sini. gue sempet nanya kemarin masjid konsepnya pakai baret tentara. Bentuknya siapa? Lihat ya? Yang di mana? Ada emang? Di Jawa apa? Oh ada, iya. Baret itu Oh tentara. iya benar. Bentuknya Kubah. itu kubahnya. Karena emang dari dia yang bikin kan? Iya nggak apa-apa nggak begitu? Nggak apa-apa. Pokoknya Islam nggak ada masalah lo mau bikin model yang kayak masjid Cina, model-model kelenteng gitu. Itu hanya bangunan aja. Berarti kalau yang dipentingkan sama Nabi itu sebenarnya masalah amaliyahnya, amal ibadahnya itu gitu. Tapi ya maksudnya jangan sampai mencontoh sampai tempat seperti model-model tempat ibadah lain juga. Iya. Gitu. Misalnya bentuk bangunan tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya masuk kayak rumah kaca gitu jadi kayak bingung. itu kan mengurangi kadar sholatnya ya, atau luarnya aja ya. Maksudnya Kok jadi gampang ibadah? Oh interior, kalau interior tuh nggak boleh diapa-apain, nggak boleh macam-macamin. Jadi lama mau sholat Jumat. Dan pemikiran orang sekarang Bang? rata-rata nih masjid tuh ada bangunannya, ada apa. Padahal zaman Nabi itu cuma total kayak di pasir begitu seret dibikin ini pakai batang korma di tahun berapa itu? Tahun 6 Hijriah atau 8 Hijriah itu baru ada apa lampu. Fondasi. Baru ada lampu. Kayak gitu kadang-kadang sahabat Obor. Nabi kan kalau di daerah sana kan jarang hujan kan. Iya. Jadi kalau misal kadang-kadang sahabat Nabi sholat kehujanan, kadang kayak begitu. Dan bagi mereka tuh masjid nggak ada atapnya pun ya sah itu masjid. Asal ketika itu lu wakafin nih barang-barang sama ulama, misalkan tanah ini tanah nih pemerintah memberikan tanah untuk masjid. Ini misalkan sekotak ini masjid. Dan kalimat masjid itu nggak harus besar. Kalau di sini masjid tuh ada sholat Jumat, padahal enggak. Masjid sama musola sebenarnya kalimatnya sama aja. Oh gitu. Musola tuh masjid juga. Baru tahu gua. Cuma Surau langgar. iya, masjid juga sebenarnya. Tempat untuk rumah Allah itu namanya masjid. Nah, yang gue tahu musola nggak boleh sholat Jumat. Iya, itu di sini doang. Tapi kalau di luar negeri, tempat kecil, lo sholat Jumat kadang-kadang di ruko kayak gitu-gitu. Yang menurut lo bahkan lebih kecil daripada musola-musola yang ada di Indonesia. Bentuknya itu. Oh. Sholat Jumat selama 40 orang ya? Iya, sama 40 orang. Iya. Kalau kurang 39 nggak boleh tuh. Nggak boleh. Wah sebel tuh ya. Iya. Nunggu-nunggu. Tambahin kurang naik. satu. Kecuali keadaan darurat boleh Iya. berempat. Kayak lagi perang gitu, Iya. bencana. Atau kita bertugas di Alaska. Oh. Bener kan? Wah gini. Iya. Imam semua tuh. Bahasa. Gak ada yang. Oh, Soal dapat duren. Hah? Soal dapat duren. Keren, Duren. Kayak beli rumah di puncak-puncak, beli rumah gratis makan durian, nyambung. Enggak lagi juga ya. Iklan-iklan yang di rumah di sini gratis makan durian. Gue beli durian. Ngapain gue beli rumah? Ada yang beli rumah dapat istri ada tuh. Ada tuh iklan itu. Di rumah dapat handphone, dapat mobil. Ini Masih makan masuk durian. tuh, masih Gratis. Di rumah gratis makan durian. Beli aja. Ngapain gue harus beli rumah? Kayak bejat banget Di deh. sebelah Aceh Wandok deh namanya ya. Oh, iya? Wandok. Iya. Wandok yang ngasih nama siapa? Siapa? Darino. Dari no. Artinya apa itu? Nggak tahu Wandok aja. Kalau nggak salah dari Murdok deh. Musuhnya MacGyver. Masa di keren-keren. Keren-keren apa nih Wandok? Wanda Murdok. Iya. Tahu. Mungkin tuh. Nggak tahu Wanda juga. Dokem kali. Iya nggak tahu juga sih. Ya diem mulu.
Enggak dokter. Dokternya dokter yang itu Iya, ya. dokter beneran. Beneran. Resepnya kristal.